Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami MI Panyocokan, berakhlakul karimah, kreatif dan inovatif. Nah, perkenalkan, nama Bapak Lukman Al-Hakim Saifur Rahim. Bapak kali ini akan mengajar atau memberikan suatu ilmu pengetahuan tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu ilmu yang membahas tentang kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Tentunya ini akan sangat mudah untuk kita pelajari karena ini ada di kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah berkenaan tentang sumber energi panas. Pastinya kalian sudah tahu apa itu sumber energi panas. Nah, sumber energi panas itu adalah asal. Dari mana asalnya panas gitu kan. Makanya disebut dengan sumber. Jadi sumber itu adalah asal usul sesuatu sehingga menjadi ada. Nah, sumber energi panas itu pun tidak akan muncul tiba-tiba menjadi panas tanpa ada asal usulnya atau sumbernya. Makanya disebut dengan sumber. Nah, di antara sumber energi panas yang paling besar yang ada di kehidupan kita kali ini adalah matahari, atau kita sebut dengan energi matahari. Nah, matahari ini merupakan sumber energi yang paling besar, yang paling pokok, bahkan jika kita hitung itu tidak akan bisa terhitung. Bahkan sumber energi panas yang dihasilkan dari matahari itu pun tidak akan pernah hilang atau tidak akan pernah habis kecuali jika alam ini sudah tiada. Jadi itu merupakan sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa adanya energi panas yang dihasilkan dari matahari. Tentunya sumber energi panas yang dihasilkan dari matahari ini mempunyai beberapa manfaat, atau bukan beberapa ya, tapi banyak sekali manfaatnya. Di antara manfaat sumber energi matahari itu adalah satu, untuk menghangatkan tubuh, bisa juga untuk menjemur pakaian. Nah, bahkan untuk tubuh itu sendiri, energi matahari ini sangat bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita atau meningkatkan imun. Terlebih-lebih sekarang kan dalam masa pandemi ya, pandemi COVID-19, kita dianjurkan untuk tetap menjaga daya tahan tubuh atau imun, kemudian memakai masker dan menjaga jarak, serta mencuci tangan. Nah, diantaranya salah satu upaya kita agar tidak tertular virus COVID ini adalah menjaga daya tahan tubuh kita dengan cara berjemur di bawah terik matahari. Tapi ingat, berjemur di bawah terik matahari itu ada kurun waktunya. Jadi jangan setiap, misalkan satu hari kalian berjemur di bawah matahari, nantinya gosong. Tapi ada waktu yang bagus untuk kalian berjemur di bawah matahari. Nah, di antara waktu yang bagus itu adalah pagi-pagi ya, pagi-pagi atau sore hari. Sehingga manfaat yang didapatkan oleh tubuh itu benar-benar sempurna. Karena sumber energi matahari itu pun memberikan kepada tubuh kita itu vitamin A, sehingga tubuh kita, bahkan kulit kita juga bisa menjadi bagus ketika kita rutin membiasakan diri berjemur di bawah matahari. Tentunya itu adalah salah satu pembiasaan kita untuk tetap menjaga daya tahan tubuh kita tetap sehat, sehingga nantinya tidak mudah tertular oleh virus atau bahkan penyakit yang lainnya. Nah, tadi sudah dibahas ya energi panas dari matahari. Jadi sumber energi panas itu pada dasarnya ada 3. Satu, energi matahari. Yang kedua, panas itu bisa dihasilkan dengan gesekan. Nah, gesekan apa Pak? Bukan gesekan bukan gesekan apapun. Maksudnya tidak semata-mata setiap benda yang digesekkan akan menimbulkan panas, tapi gesekan suatu benda, atau bisa juga tangan.
ketika kita berada di tempat yang suhunya dingin. Nah, biasanya kita cara menghangatkan tubuh dengan cara menggesek-gesek tangan. Itu menimbulkan sedikit kehangatan dalam tubuh kita. Atau juga jika kita lihat zaman dahulu kala, para orang tua untuk menghasilkan api itu dengan cara menggesekkan dua batu gitu ya. Nah, berarti dari sana kita bisa memahami bahwasanya energi panas itu bisa dihasilkan dari gesekan suatu benda gitu, yang nantinya akan menjadi api. Nah, yang ketiga itu sumber energi panas itu adalah api. Jadi ada 3 ya, sumber energi panas. 1, matahari. 2, gesekan suatu benda. Yang ketiga, api. Itu 3 sumber pokok energi panas. Tentunya energi panas ini memiliki manfaat yang sangat banyak dalam kehidupan manusia. Contoh kecilnya 1, tadi matahari bisa untuk menjemur pakaian, memberikan vitamin untuk tubuh. Kemudian api bisa kita manfaatkan untuk memasak, gitu kan, untuk membakar sampah-sampah dan yang lain sebagainya. Itu merupakan bahasan yang pertama tentang sumber panas yang ada di sekitar kita. Jangan lupa ya, 1, matahari. 2, gesekan suatu benda. Yang ketiga adalah api. Nah, tentunya energi panas itu akan berhubungan erat dengan yang namanya suhu, gitu ya. Suhu. Apa itu suhu? Suhu itu adalah tingkat panas suatu benda. Jadi benda yang panas akan mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Artinya suhunya juga akan lebih tinggi. Termasuk dalam tubuh kita juga sama. Ada suhu tubuh gitu kan. Suhu tubuh kita, jika kita badannya sedang tidak enak badan atau demam, kan otomatis akan hangat atau panas, sehingga nantinya suhunya tinggi. Nah, untuk mengukur suhu itu ada nama alat yang disebut dengan termometer. Nah, termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu gitu. Bahkan saat ini kan kita sering melihat ya orang-orang yang diukur suhunya karena untuk menganalisis tubuh seseorang dari virus gitu kan, karena katanya virus itu akan ada atau reaktif ketika suhu tubuh kita tinggi. Tapi pada dasarnya tidak semua suhu tinggi itu ada virus gitu kan, virus coronanya. Tapi di antara tanda-tandanya yang memiliki virus itu atau yang terjangkit COVID-19 itu suhunya tinggi gitu. Makanya memakai alat ketika kita mau ke tempat umum kan suka ya ditembak. Nah, kalau alat tembak itu sama termometer juga, cuma dinamainnya termogan gitu kan. Karena berbentuknya pistol seperti pistol. Gitu. Itu untuk mengukur suhu panas suatu benda. Gitu. Termasuk suhu kita sendiri. Itu antara panas dan suhu. Berarti panas sumber energinya tadi udah 3. Yang kemudian suhu itu adalah derajat tinggi atau rendahnya panas suatu benda. Itu disebut dengan suhu. Dan alat ukurnya disebut termometer. Nah, suhu ini akan berubah. Artinya perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi suhu ini tidak tetap atau stagnan, tapi akan ada perubahan suhu. Contoh peristiwa akibat dari perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari antara lain 1, pemasangan kabel listrik, yang kedua pemuaian pada sambungan rel kereta api, yang ketiga pemuaian pada termometer, yang keempat penyusutan pada ban. Artinya suatu benda ketika mengalami
panas atau perubahan panas itu otomatis akan mempengaruhi kepada wujudnya itu sendiri. Contoh dalam kabel listrik gitu kan. Kita lihat kabel listrik kan asalnya misalkan membentang, panteng gitu lah bahasa Sunda nama. Tapi ketika terkena panas dia akan jadi memuai. Itu makanya pemasangan kabel listrik kan tidak langsung dipaguhkeun gitu, dibatak, tapi dikendorkan. Misalnya nantinya ada pemuaian akibat perubahan dari suhu itu sendiri. Itu mungkin jadi untuk kali ini supaya bisa dipahami dengan jelas, kita tidak akan membahas yang banyak-banyak dulu ya, karena ini adalah video pertama dari pembelajaran IPA kelas 5. Jadi ya untuk kali ini cukup dengan kita mengetahui sumber energi panas yang tadi 3 itu ya, matahari, kemudian gesekan suatu benda, dan yang ketiga adalah api. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan suhu. Suhu itu apa tadi? Derajat panas suatu benda, dan alat ukur yang dipakai disebut dengan termometer. Gitu, paham ya? Itu sumber energi panas dan suhu. Nah, pastinya kalian masih bertanya-tanya ya. Nah, untuk itu, jika kalian masih penasaran mengenai pembahasan kali ini, simak video selanjutnya tentang masih berkenaan dengan sumber energi panas dan suhu. Nanti kita akan bahas contoh-contohnya lebih banyak, sehingga kita bisa lebih memahami tentang energi panas dan suhu, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian semua. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, karena kesehatan merupakan kunci dari kita dari keberhasilan kita menjalani sesuatu, gitu kan? Karena ketika kita tidak sehat, maka kegiatan kita pun akan terkendala. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih sudah menonton channel MI Panyocokan. Jangan lupa like and subscribe ya untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.